Kita masih pada pembahasan bait nazam yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Kita kemarin sudah menjelaskan walaupun hanya secara ringkas mengenai bid'ah, pengertian bid'ah secara bahasa itu apa, pengertian bid'ah secara istilah itu apa. Kemudian kita juga menyebutkan beberapa dalil bahwa bid'ah itu tidak semuanya dhalalah, bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang sesuai dengan Al-Quran, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'atu huda, atau ada sunnah hasanah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bid'ah. Jadi sudah kadung kita mulai, jadi nggak enak kalau kita putus di tengah jalan begitu saja. Kita lanjutkan pembahasan masalah bid'ah. Mudah-mudahan pada pertemuan kita pada malam hari ini pembahasan masalah bid'ah ini bisa tuntas dan kita memiliki gambaran yang utuh bahwa bid'ah itu memang betul-betul ada yang hasanah, bahwa tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah atau para sahabatnya itu tidak semuanya dhalalah, tetapi ada beberapa hal yang meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah, meskipun tidak pernah dilakukan oleh sahabat, meskipun tidak pernah dilakukan pada masa sahabat, tetapi ada beberapa di antara hal itu yang jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka itu dinilai oleh para ulama sebagai bid'ah-bid'ah yang hasanah, sebagai bid'ah-bid'ah yang baik. Pada akhir pertemuan kita 2 hari yang lalu, 2 malam yang lalu, kita telah menjelaskan bahwa ada salah seorang sahabat, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam i'tidal, kemudian dia membaca doa i'tidal yang tidak lazim. Dia membaca doa i'tidal yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membaca doa i'tidal yang berbunyi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Para sahabat mendengar Rasulullah, beliau menjadi imam ketika itu juga mendengar karena dia membaca agak keras, agak mengeraskan suara. Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam, ya, setelah sholat, beliau kemudian bertanya, siapa tadi yang membaca doa i'tidal yang tidak pernah aku ajarkan kepada kalian itu? Lalu orang yang membaca kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah memuji apa yang dia lakukan. Rasulullah kemudian mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Saya tadi melihat lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mencatat amal kebaikan yang telah engkau lakukan. Rasulullah tidak menegur orang tersebut, Rasulullah sama sekali tidak melarang orang itu untuk membaca doa i'tidal, meskipun doa i'tidal yang dibaca redaksinya itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari halaman 2 juz 2 halaman 287 mengomentari kejadian ini dengan mengatakan wastudilla bihi ala jawazi ihdathi dzikrin fi sholati ghairi ma'thurin idza kana ghaira mukhalifin li al-ma'thur. Hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya menyusun zikir-zikir tertentu di dalam sholat yang tidak ma'thur, ya, meskipun tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tidak warid dari Rasulullah, selama tidak menyalahi yang ma'thur. Jadi nggak apa-apa, boleh. Karena memang zikir, membaca zikir di dalam sholat itu para ulama mengatakan meskipun yang dibaca adalah zikir-zikir yang tidak ma'thur dari Rasulullah, tidak warid dari Rasulullah, asalkan tidak bertentangan dengan yang warid, asalkan tidak bertentangan dengan yang ma'thur, maka zikir-zikir tersebut boleh dibaca di dalam sholat. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan di dalam kitab Raudhatut Talibin, ya, tentang doa kunut. Begini, bunyi yang beliau sampaikan begini. Hadza huwal marwiyyu 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Wa zadal ulama'u fihi wa la ya'izzu man 'adait qabla tabarakta wa ta'alait wa ba'dahu falakal hamdu
ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Qultu qala ashabuna la ba'sa bihadhihi az-ziyadah. Wa qala Abu Hamidin wal bandaniju wal bandaniju ya wa akharun mustahabbah. Jadi Al-Imam An-Nawawi Muhyiddin Ibnu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan inilah lafadz kunut yang diriwayatkan dari Nabi ya. Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya itu. Kemudian para ulama menambahkan lafadz, menambahkan redaksi wala ya'izzu man adait. Jadi redaksi wala ya'izzu man adait itu tidak warid dari Rasulullah, tidak maksur dari Rasulullah. Rasulullah tidak pernah membaca itu. Kemudian mereka juga menambahkan, para ulama juga menambahkan falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini redaksi-redaksi ini tidak pernah dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah membaca doa kunut. Ini adalah tambahan dari beberapa orang ulama yang kemudian diikuti oleh umat Islam dari masa ke masa sampai pada zaman sekarang ini. Kita kaum Nahdliyin, orang-orang yang mengikuti kiai-kiai NU ini juga membaca redaksi-redaksi yang diajarkan oleh para ulama, yang disusun oleh para ulama di dalam doa kunut ini sebagai tambahan dari redaksi doa kunut yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qultu, aku mengatakan, qala ashabuna, ya, ashab Asy-Syafi'i mengatakan, la ba'sa bihadhihi ziyadah, tidak mengapa, tidak haram, tidak merupakan bid'ah yang dhalalah, tambahan redaksi-redaksi tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan wa qala Abu Hamidin wal bandaniji wa akharun, apa kata mereka? Mustahabbatun. Bahkan beberapa orang ulama diantaranya adalah Abu Hamid dan Al-Bandaniji, ya, susah sekali namanya, Al-Bandaniji, dan beberapa ashab yang lain, ashabus Syafi'i yang lain, bahkan mereka mengatakan apa? Mustahabbah, boleh, bahkan disunnahkan. Ya, karena memang redaksi, tambahan-tambahan redaksi yang disusun oleh para ulama itu tidak bertentangan dengan yang maksur, tidak bertentangan dengan yang warid yang pernah dibaca dan diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang beberapa contoh bid'ah yang hasanah dan bid'ah yang sayyi'ah. Apa saja contoh-contoh perbuatan yang masuk dalam kategori bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, dan apa saja contoh-contoh perbuatan, ya, atau juga termasuk contoh-contoh akidah yang masuk dalam kategori bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang dhalalah. Yang pertama kita contohkan dulu bid'ah yang hasanah. Yang pertama, contoh yang pertama adalah sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Yang merintis sunnah hasanah atau bid'ah hasanah yang berupa sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dibunuh, ini adalah sahabat Khubayb bin Adi. Sahabat siapa? Sahabat Khubayb bin Adi Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi, ya, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Fakana Khubaybun awwala man sanna as-salata 'indal qatl." Rawahul Bukhari. Dan adalah sahabat Khubayb bin Adi Al-Ansari adalah orang yang pertama kali merintis salat, ya, sunnah 2 rakaat ketika akan dibunuh, ketika akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah tadi. Fakana Khubaybun awwalaman sanna as-salata 'indal qatl. Jadi Abu Hurairah memilih redaksi apa? Sanna. Itu artinya apa? Artinya bahwa Khubayb lah orang yang pertama kali merintis, memulai
perbuatan baik yang berupa sholat 2 rakaat sebelum dibunuh oleh musuh. Jadi sebelumnya memang nggak ada itu. Sebelumnya memang tidak ada satupun sahabat atau satupun umat Islam yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum dibunuh oleh musuh, nggak ada. Jadi orang yang pertama kali melakukan itu adalah sahabat Khubayb bin Adi. Kemudian contoh lain adalah penambahan azan pertama sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Siapa yang pertama kali melakukan itu? Sayyiduna Utsman ibnu Affan, Al-Khalifah Ar-Rashid Ats-Tsalits. Ya, salah satu ulama, Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang ketiga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Jumu'ah, ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Jumu'ah. Jadi kalau di Sahih Al-Bukhari itu kan kitab Sahih Al-Bukhari itu tersusun dari beberapa kitab. Nah, jadi kalau istilah kita itu bab, ya. Jadi kalau istilah kitab kita, ya, kitab yang biasa kita pelajari itu biasanya adalah satu kitab terdiri dari beberapa bab. Kemudian satu bab terdiri dari beberapa pasal. Itu berbeda dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari itu terdiri dari beberapa kitab dalam istilah kitab bab. Nah, masing-masing kitab itu terdiri dari beberapa bab. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan penambahan azan yang pertama. Ya, azan yang pertama yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman itu di dalam Kitabul Jumu'ah. Jadi nggak ada, ya, azan dilakukan 2 kali sebelum pelaksanaan sholat Jumat pada masa Rasulullah. Pada masa Abu Bakar juga tidak ada, pada masa Umar juga hanya 1 kali. Siapa yang pertama kali menambahkan 1 kali lagi azan sehingga menjadi 2 kali azan sebelum pelaksanaan sholat Jumat? Orang yang pertama kali melakukan itu adalah Sayyiduna Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kemudian contoh yang ketiga dari al-bid'ah al-hasanah, bid'ah yang hasanah, atau disebut juga bid'atu huda, atau disebut juga oleh para ulama sebagai sunnah hasanah, adalah pemberian titik-titik tanqif, ya, tanqid, maksud saya tanqid al-masahif, pemberian titik dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Pada masa Rasulullah, semua huruf yang ada di dalam Al-Quran itu sama sekali nggak ada titiknya. Jadi tidak ada bedanya antara ba dengan ta dengan tha. Tidak ada bedanya antara jim dengan ha dengan kha. Tidak ada bedanya antara sin dengan shin. Tidak ada bedanya antara shad dengan dad. Tidak ada bedanya antara ta dengan dha. Sama sekali nggak ada titik. Sama sekali. Tidak ada titik sama sekali di dalam huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, di dalam mushaf pada masa Rasulullah, pada masa Abu Bakar, pada masa Sayyidina Umar, ya, pada masa Sayyidina Utsman, pada masa Sayyidina Ali. Pada masa-masa itu, pada masa Rasulullah dan masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun, mushaf itu sama sekali tidak ada titiknya di dalam huruf-hurufnya, sama sekali. Dan juga nggak ada harokatnya. Dan juga nggak ada, ini adalah juz atau penulisan juz. Nggak ada juga penulisan rubu', ya, rubu'ul juz atau nisful juz. Kemudian juga tidak ada i'rabnya, ya, tidak ada harokatnya, tidak ada dhammahnya, tidak ada fathahnya. Gundul, ya, kalau sekarang kita mengenal kitab kuning, gundul, itu masih ada harokatnya, masih ada titiknya. Jadi kalau mushaf pada masa Rasulullah, mushaf pada masa Al-Quran pada masa Rasulullah, kemudian mushaf pada masa Abu Bakar, mushaf pada masa para Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sampai pada masa Sayyidina Ali, itu tidak hanya gundul seperti kitab gundul, ya, seperti kitab kuning, tapi betul-betul gundul sehingga nggak ada harokatnya dan tidak ada titiknya sama sekali. Coba bagaimana orang ketika itu bisa membaca, ya? Orang ketika itu bisa membaca karena memang mereka berbicara bahasa Arab itu bisaliqah. Jadi bahasa Arab itu bukan bahasa yang dipelajari, tetapi bahasa yang memang adalah betul-betul bahasa ibu mereka, ya. Al-lughatul ya, ketika itu, dan mereka berbicara bahasa Arab itu bisaliqah, dan mereka talaqi Al-Quran dari gurunya talaqi kepada gurunya, sehingga kemudian banyak di antara mereka yang setengah hafal, ya, meskipun di antara mereka ada yang tidak hafal Al-Quran, tetapi mereka setengah hafal. Jadi meskipun nggak ada titiknya, meskipun nggak ada harokatnya, mereka bisa membaca itu dengan baik.
Nah, siapa orang yang pertama kali memberikan titik-titik dalam Al-Quran? Abu Bakar ibn Abi Dawud, ya, putra dari Shahibus Sunan, putra dari Imam Abu Dawud, memiliki karangan yang berjudul Al-Masahif. Di dalam kitab ini beliau mengatakan bahwa awwalu man naqatal masahif siapa? Yahya ibnu Ya'mur atau Yahya ibnu Ya'mar, yaitu salah satu ulama di kalangan tabi'in, ya. Beliau adalah salah satu ulama di kalangan tabi'in. Jadi pada masa sahabat belum ada penitikan di dalam huruf-huruf Al-Qur'an. Belum ada pemberian titik di dalam huruf-huruf Al-Qur'an. Gundul-dul, ya. Lebih gundul daripada kitab gundul yang kita kenal saat ini. Jadi sekali lagi orang yang pertama kali memberikan titik dan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang setelahnya, bagi generasi setelahnya. Beliau adalah Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ya'mar. Ini pahalanya luar biasa, ya. Tokoh ini pahalanya luar biasa karena memudahkan generasi setelahnya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Nah, kalau orang-orang Wahabi mengatakan bahwa semua apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah atau semua apa yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah adalah bid'ah yang dhalalah, itu artinya menurut kaidah mereka yang seperti itu, artinya apa? Berarti Al-Quran yang ada titiknya sekarang itu adalah bid'ah yang dhalalah. Kalau memang ini adalah bid'ah yang dhalalah, coba hilangkan saja titik-titik dalam Al-Quran mereka, hilangkan saja harokat-harokat i'rab, ya, fathah, dhamma dan seterusnya itu dari mushaf yang ada di mereka. Bisakah mereka membaca? Nggak akan bisa. Kemudian yang keempat adalah pembuatan mihrab, ya, mihrab tempat imam di dalam masjid, di dalam musholla, ya, ada ceruk itu, ya, ada bagian yang menjorok ke depan, ya, di bagian barat, di bagian kiblat, bagian barat kalau di Indonesia, di bagian arah kiblat di suatu masjid atau di suatu musholla. Ini adalah bentuk bangunan mihrab seperti yang kita kenal sekarang. Ini di masa Rasulullah tidak pernah ada. Di masa para sahabat juga tidak pernah ada. Siapa yang melakukan atau membangun mihrab pertama kali? Para ulama mengatakan orang yang pertama kali mengadakan mihrab, ya, tempat khusus untuk imam ketika jamaah sholat, itu adalah siapa? Al-Khalifah Ar-Rashid yang bernama Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian contoh yang kelima adalah peringatan Maulid Nabi dan juga peringatan-peringatan hari-hari besar Islam yang lain. Siapa orang yang pertama kali melakukan peringatan Maulid Nabi? Ya, menurut Ibnu Katsir, tokoh yang sangat dikagumi oleh orang-orang Wahabi. Begitu juga menurut Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama yang lain, termasuk Al-Hafidh Al-Iraqi, kemudian Ibnu Dihyah, Al-Hafidh Ibnu Dihyah dan lain sebagainya. Orang yang pertama kali melakukan perayaan Maulid, ya, adalah Raja Al-Mudhaffar. Raja Al-Mudhaffar, penguasa Irbil, sultan atau penguasa Irbil. Irbil itu salah satu daerah di Irak. Kemudian yang keenam adalah membaca sholawat atas Nabi setelah azan. Membaca sholawat atas Nabi setelah azan. Ini juga adalah bid'ah yang hasanah. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah yang hasanah? Di antaranya adalah Al-Hafidh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam kitab Musamaratul Awail. Kemudian As-Sakhawi di dalam kitab Al-Qaulul Badi', Al-Hattab Al-Maliki di dalam kitab Mawahibul Jalil. Nah, ini sunnah, ya. Mustahabbah, disunnahkan, dianjurkan bagi seseorang yang berazan, bagi seseorang yang melantunkan azan, setelah selesai azan, maka dia dianjurkan untuk membaca sholawat. Dengan sir boleh, dengan jahar boleh. Dilirihkan suaranya boleh, dikeraskan juga boleh. Nah, orang Wahabi itu mengatakan apa? Salah seorang Wahabi, ya, dia mengatakan bahwa orang yang membaca sholawat setelah selesai mengumandangkan azan, ini adalah bid'ah yang sangat sesat, sama salahnya dan sama sesatnya dengan orang yang menikahi ibunya sendiri. Na'udzubillah. Jadi orang-orang Wahabi, ya, sebagian di antara mereka, orang-orang Wahabi ekstrim ini. Orang-orang Wahabi ekstrim itu menyamakan orang yang membaca sholawat dengan jahar, dengan keras.
setelah selesai mengumandangkan azan, itu mereka samakan dengan orang yang menikahi ibunya sendiri, berzina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillah. Ini adalah tuduhan yang sangat keji kepada jutaan umat Islam di hampir seluruh dunia yang ketika mereka melantunkan azan, setelah selesai mereka kemudian membaca sholawat secara jahar. Kenapa? Karena memang di dalam azan itu disebutkan nama Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka membaca sholawat dengan keras. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, misalkan ya, atau dengan redaksi sholawat yang lain. Ini biasa kalau di negara-negara Arab ya. Kalau di kita ini kan kalau di Indonesia ini tradisinya beda. Tradisinya membaca sholawat dulu baru azan. Ya, enggak apa-apa, boleh, bagus. Jadi membaca sholawat dulu kalau di kita ya, kemudian membaca, kemudian setelah itu baru kemudian mengumandangkan azan. Nah, ini tradisi di Arab ya, dan di beberapa negara yang lain itu setelah azan baru kemudian sholawat. Kenapa? Karena memang sholawat ini dibaca karena di dalam azan itu ada penyebutan nama Muhammad. Jadi sholawatnya diakhirkan sampai selesai azan baru kemudian dibaca secara jahron, secara keras. Kemudian contoh bid'ah hasanah yang selanjutnya, yang ketujuh adalah menulis lafaz sallallahu alaihi wasallam setelah menulis nama Nabi. Jadi itu bid'ah itu, tapi bid'ah yang hasanah. Karena Rasulullah ketika berkirim surat ke beberapa orang untuk diajak masuk Islam, ke Raja Rom, ke Raja Persia dan lain sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya menulis min Muhammadin Rasulillahi ila fulan. Beliau tidak menulis sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga begitu. Jadi para sahabat ketika mereka menulis nama Muhammad, itu mereka tidak menulis atau mengiringinya dengan lafaz sholawat. Nah, Allahu alam, siapa yang pertama kali melakukan itu, Allahu alam, tidak ada penjelasan, atau paling tidak saya belum menemukan penjelasan siapa orang yang pertama kali merintis tulisan sallallahu alaihi wasallam setelah tulisan Muhammad, setelah penyebutan tulisan Muhammad Rasulullah di dalam kitab, di dalam berbagai tulisan. Tapi itu jelas adalah bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah melakukan, di masa Rasulullah juga tidak pernah dilakukan. Itu adalah bid'ah, tetapi bid'ah yang hasanah. Ingin saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa penulisan sholawat baik secara lisan maupun secara tulisan ya, kalau kita ingin mendapatkan pahala, kalau kita ingin mendapatkan barokah dari sholawat, maka sholawat itu kita tulis dengan lengkap dan kita ucapkan dengan lengkap, jangan disingkat. Jadi jangan disingkat SAW, jangan disingkat shol'am, jangan disingkat shod misalkan. Karena hukumnya adalah makruh, ya, tidak sampai haram tetapi makruh. Makruh artinya apa? Tidak dapat pahala. Jadi ketika kita membaca sholawat atau ketika nama Muhammad, nama Rasulullah disebut, kemudian kita secara lisan mengatakan SAW, itu dapat pahala tidak? Tidak dapat pahala. Sama dengan kalau ada orang yang menulis Muhammad Rasulullah dalam tulisan, ya, kemudian dia menulis SAW atau shol'am atau shod, itu sama sekali tidak dapat pahala. Sama sekali tidak mendapatkan barokah membaca atau menulis sholawat. Jadi sholawat itu dibaca ataupun ditulis maka akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Dibaca ataupun ditulis maka akan mendatangkan pahala bagi kita. Ya. Menulis sholawat itu sama dengan pahala membaca sholawat. Jadi mulai saat ini kita tinggalkan menyingkat sholawat menjadi SAW. Ya sama itu. Dengan tidak menulis sholawat sama sekali. Panjenengan ya Bapak Ibu yang ada di rumah ketika menulis Muhammad Rasulullah kemudian tidak ditulis sholawat, tidak diikuti sholawat setelahnya, atau ditulis sholawat tetapi disingkat SAW, itu sama saja. Jadi sama-sama tidak mendapatkan pahala sholawat. Kalau ingin mendapatkan barokah dan pahala sholawat, maka tulis sholawat itu dengan lengkap, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang ke-8, misalkan minal bid'ah al-hasanah. Ya, di antara contoh bid'ah yang hasanah adalah thariqat-thariqat. Ada thariqat Rifa'iyah yang dirintis oleh Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Kemudian ada thariqat al-Qadiriyah, at-thariqatul Qadiriyah yang dirintis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
atau Al-Jailani atau Al-Kailani, ya. Boleh dikatakan Al-Jailani atau Al-Kailani. Sebagian ulama membaca Al-Jilani atau Al-Kilani. Kemudian ada Thariqat Naqsyabandiyah, ada Syadziliyah, ya, dan macam-macam yang lain banyak sekali itu. Itu semuanya adalah bid'ah yang hasanah. Enggak ada di masa Rasulullah itu penyebutan, ya, thariqat tertentu, thariqat A, thariqat fulaniyah, thariqat B dan lain sebagainya, enggak ada. Tetapi amaliyah yang dilakukan oleh para pengamal thariqat itu memang amaliyah yang memang dilakukan oleh Rasulullah. Tarkut tana'um, ya, meninggalkan gaya hidup mewah, meninggalkan berlezat-lezatan di dalam makanan dan minuman, tidak memakai pakaian-pakaian yang mewah, ya. Para pengamal thariqat kan seperti itu. Ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia sufi, para sufi, ya, shadiqun, itu mereka melakukan itu. Secara substansi apa yang mereka lakukan sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi sebagai sebuah nama thariqat A, thariqat B, thariqat C itu kan sesuatu yang bid'ah, tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada di masa sahabat. Kemudian di antara contoh bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat, ya. Di antaranya adalah bid'ah pengingkaran terhadap takdir yang dipelopori, yang dimulai pertama kali oleh Al-Qadariyah. Jadi mereka ini tidak percaya adanya takdir, tidak mempercayai adanya takdir, sama dengan orang-orang Hizbut Tahrir. Orang-orang Hizbut Tahrir itu mereka menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan manusia yang ikhtiyariyah, ya, perbuatan-perbuatan manusia yang ada unsur ikhtiar dan usaha di dalamnya, itu tidak ada kaitannya dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan keyakinan seperti ini tidak ada bedanya antara orang Hizbut Tahrir dengan orang-orang Qadariyah, para pengingkar takdir, orang-orang yang tidak mempercayai dan mengimani adanya takdir. Ini adalah bid'ah yang dhalalah. Kemudian juga bid'ah Jahmiyah. Jahmiyah ini disebut juga Jabriyah atau Jabariyah. Mereka mengatakan bahwa manusia tidak punya kehendak sama sekali. Manusia tidak punya ikhtiar sama sekali. Manusia itu seperti angin, seperti kapas yang ditiup angin ke sana kemari. Tidak punya kehendak, sama sekali nggak punya kehendak di dalam melakukan perbuatan-perbuatannya. Ini adalah bid'ah yang dhalalah, ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian bid'ah Khawarij. Bid'ah Khawarij itu adalah keyakinan yang menyatakan bahwa seluruh pelaku dosa besar itu dihukumi kafir. Setiap pelaku dosa besar dihukumi kafir. Sampai-sampai Khawarij itu mengatakan bahwa seluruh pemerintah, ya, seluruh pemerintah di seluruh dunia, karena mereka tidak menggunakan hukum Islam, tidak menerapkan dan memberlakukan hukum Islam di dalam menjalankan roda pemerintahan, maka mereka dihukumi kafir dengan dalih, kata mereka, ayat wa man lam yahkum bima anzalallah. Mohon maaf ada gangguan sedikit, ya. Jadi kita lanjutkan sedikit. Ini HP saya sudah hampir habis penyimpanannya. Saya nggak tahu, mungkin nanti silahkan saya diberitahu di kolom komentar. HP saya ini ketika siaran langsung tidak hanya video yang di live streaming kan, itu tidak hanya tersimpan di storage Facebooknya itu, ya, tetapi juga langsung tersimpan di galeri. Jadi saya juga merasa aneh ini, ya. Saya nggak tahu apakah di pengaturannya atau seperti apa. Yang jelas langsung tersimpan di galeri. Videonya ini langsung tersimpan di galeri tanpa saya download dari Facebook. Nah, ini sudah hampir habis. Tadi ada notifikasi, ya, di layar HP saya bahwa penyimpanan di HP Anda sudah hampir habis dan seterusnya. Ada beberapa kalimat, ya. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai jam 20.30. Kalau di tengah jalan belum sampai jam 20.30 sudah ada gangguan, ya, ada gangguan sehingga terpotong videonya, mungkin faktornya adalah karena penyimpanan di HP saya, memori internalnya itu, penyimpanan internalnya itu sudah habis, storage di internalnya itu sudah habis. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian juga ada bid'ah musyabbihah. Jadi orang-orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluknya. Mereka menyifati Allah dengan makhluknya. Mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Nah, ini
bid'ah yang dhalalah, karena memang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah meyakini itu, Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu, para sahabat juga tidak pernah mengajarkan dan meyakini itu. Tetapi ini kemudian diada-adakan, diajarkan, dipropagandakan oleh kaum musyabbihah beberapa abad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya, beberapa tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, mereka mulai mengajarkan, ya, lisu'i fahmihim bil ayat al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah, karena mereka salah di dalam memahami beberapa ayat Al-Qur'an, salah di dalam memahami beberapa hadis, sehingga kemudian mereka meyakini dan mengajarkan kepada para pengikut mereka bahwa Allah itu sama dengan makhluk, bahwa Allah itu di langit, bahwa Allah itu duduk di atas arsy, bahwa Allah memiliki tangan, bahwa Allah itu memiliki dua tangan dan dua-duanya tangan kanan, na'udzubillahi min dzalik, dan hal-hal semacam itu yang merupakan penyifatan-penyifatan yang sangat keji yang dinisbatkan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga jangan lupa bid'ah pengharaman tawassul. Siapa orang yang pertama kali mengharamkan tawassul? Ibnu Taimiyah. Satupun ulama sebelum Ibnu Taimiyah tidak ada yang mengharamkan tawassul. Jadi orang yang pertama kali datang dengan bid'ah pengharaman tawassul adalah Ahmad Ibnu Taimiyah, salah seorang tokoh yang paling dikagumi oleh orang-orang Wahabi pada masa sekarang. Jadi kalau sudah Ibnu Taimiyah yang mengatakan, itu seakan-akan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini adalah nas, ya. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah ini seakan-akan adalah nas, tidak boleh ditolak, tidak boleh diabaikan. Jadi dipegang teguh oleh orang-orang Wahabi. Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tawassul itu haram, maka ini kemudian dipegang teguh, diyakini sebagai sebuah keyakinan yang mutlak benarnya oleh orang-orang Wahabi pada masa sekarang. Kemudian Ibnu Taimiyah juga lah orang yang pertama kali membagi tauhid menjadi tiga. Jadi Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang kontroversial, pro dan kontra, ya, kontranya lebih banyak daripada pro-nya. Dan tokoh ini adalah tokoh yang sampai sekarang terjadi pro dan kontra di antara umat Islam. Ya, kalau para ulama pada masanya itu banyak di antara mereka yang tidak hanya melabelkan sesat kepada Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnu Taimiyah ini banyak dikafirkan oleh para ulama pada masanya. Kemudian juga banyak disesatkan oleh para ulama setelahnya, sepeninggalnya. Bahkan dia dipenjara dengan kesepakatan al-qudat minal madzahibil arba'ah. Dia dipenjara dengan kesepakatan 4 hakim yang dari madhab yang berbeda-beda. Dari 4 madhab itu semuanya, hakim-hakim dari 4 madhab semuanya sepakat menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah harus dipenjara, ya, karena kesesatan-kesesatan dia yang dia ajarkan kepada masyarakat ketika itu. Hadirin rahimakumullah, ya, asyik sekali kita membahas masalah bid'ah ini, ya, panjang sekali. Insya Allah akan kita bagi menjadi 3 sesi. Ini mumpung kita membahas masalah bid'ah, jadi sekalian saja kita kupas, ya, sampai habis. Pertemuan yang akan datang insya Allah sekarang hari Rabu, ya, Rabu malam Kamis, besok libur, hari Jumat malam Sabtu insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita masih seputar bid'ah. Pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mengupas syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Wahabi. Apa syubhat itu? Syubhat itu adalah sesuatu yang dilontarkan untuk mengaburkan hal yang sebenarnya. Jadi orang-orang Wahabi melontarkan syubhat di kalangan umat untuk mengaburkan hal yang sebenarnya, untuk menyatakan, kata mereka, bahwa semua bid'ah itu adalah sesat. Dengan dalil misalkan iyyakum wa muhdatsatil umur, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kemudian ada dalih-dalih mereka yang lain, ya, misalkan man sanna fil Islam, ini tidak ditakhsis, ya, tidak mentakhsis hadis kullu bid'atin dhalalah, tetapi sebaliknya, ya, kullu bid'atin dhalalah itu ditakhsis oleh man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Kemudian mereka juga mengatakan lau kana khairan sabaquna ilaihi, seandainya perbuatan-perbuatan ini baik, maka para sahabat, ya,
termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendahului kita di dalam melakukan perbuatan baik ini. Dan syubhat-syubhat yang lain banyak sekali, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang Wahabi untuk mengelabui orang-orang awam, ya, bahwa semua bid'ah itu sesat. Nah, insya Allah syubhat-syubhat mereka ini akan kita jawab pada pertemuan berikutnya.